Dan untuk membahas fenomena ini lebih lanjut, kita langsung bergabung dengan psikolog klinis dan seksual Zoya Amirin. Mbak Zoya, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Zoya. Selamat pagi. Ya Mbak Zoya, belakangan ini ramai sekali terjadi kasus perselingkuhan ya, apalagi di era media sosial ini banyak sekali kan orang-orang yang bisa langsung spill begitu penyebab ataupun pelakunya. Nah sebenarnya apa sih penyebab orang melakukan perselingkuhan atau asmara terlarang ketika sudah menikah? Waduh, kalau mau mulai dari situ lumayan panjang ya. Ada Hmm. hal-hal yang kompleks gitu karena sebenarnya pernikahan itu tidak untuk semua orang gitu ya. Dan untuk menikah itu membutuhkan banyak sekali penyesuaian gitu. Misalnya salah satunya alasan ini menurut salah satu buku dari Esther Perel yaitu Rethinking Infidelity, bahwa sebenarnya perselingkuhan itu disebabkan karena baik laki-laki ataupun perempuan adalah individu-individu yang tidak bisa menjadi dirinya sendiri bersama dengan pasangannya gitu ya. Ada orang yang sebenarnya butuh waktu ya, selain karena butuh lebih daripada cinta untuk bisa mempertahankan sebuah rumah tangga sebenarnya. Jadi ketika ada orang yang menikah gitu ya, sebenarnya mereka juga perlu penyesuaian untuk menjadi diri sendiri gitu ya. Untuk misalnya saya ingin bersama dengan pasangannya, biasanya versinya dia adalah saya adalah suami yang baik, saya adalah istri yang baik, bertanggung jawab dan sebagainya. Sementara hal-hal lain yang menyenangkan itu tidak bisa dia tunjukkan atau tidak nyaman dia tunjukkan di dalam pernikahannya. Walaupun bukan berarti saya mengatakan bahwa perselingkuhan itu boleh gitu. Oh, berarti karena dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri makanya boleh berselingkuh. Tetap itu adalah perbuatan yang salah gitu ya. Tapi ketika seorang individu tidak bisa melihat kenyamanan itu, orang berpikir bahwa ya menikah adalah tanggung jawab, jadi bukan adalah urusan bersenang-senang juga gitu. Jadi ketika dia bisa menunjukkan banyak sisi-sisi dari dirinya dia gitu kepada orang lain atau selingkuhannya gitu ya misalnya. Ini kita asumsikan bahwa perselingkuhan ini adalah perselingkuhan karena ini ya, karena dia tidak bisa menunjukkan sisi dirinya. Tapi kalau ada juga yang berselingkuh karena dengan prostitusi gitu. Itu salah satunya kalau menurut beberapa teori gitu. Salah satunya adalah bahwa kalau ada individu yang berselingkuh dengan prostitusi itu relatif lebih karena dia tidak sanggup gitu ya, atau misalnya ketika seks dalam kehidupan rumah tangganya atau urusan cinta itu sudah lagi tidak resiprokal atau tidak timbal balik ya. Dan relatif lebih banyak orang ketika aduh saya mau tanda kutip beli putus, saya mau cepat gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, terutama seks gitu ya. Relatif kalau pada laki-laki relatif lebih cepat berselingkuh dengan prostitusi gitu ya, ketika dia merasakan kebutuhan seksualnya itu sudah sangat mendesak dan tidak terpenuhi gitu ya. Nah, Oke. sementara kalau pada perempuan ketika kebutuhan seksnya tidak terpenuhi dia masih relatif lebih bisa bertahan, tapi ketika juga kebutuhan cintanya atau romansnya tambah tidak terpenuhi, itu adalah beberapa alasan kenapa perempuan bisa berselingkuh. Oke, Mbak Zoya, jadi tadi Mm-mm, rethinking infidelity itu ya, artinya ada faktor mm-mm, eksistensi di situ, ada faktor intimacy di mm-mm. situ, dan juga Iya. faktor-faktor lain tentunya. Nah, bagaimana untuk mencegah ini supaya tidak terjadi di rumah tangga, supaya apa ya istilahnya, supaya cinta itu bisa kembali tumbuh di antara pasangan yang menikah, Mbak Zoya? Ini pertanyaan simple tapi jawaban sulit ya. Itu ada beberapa faktor, mungkin salah satu teorinya untuk mempermudah itu adalah teori trilogy of love-nya Steinberg. Jika setiap individu ini biasanya kalau saya konseling gitu atau saya membawa ceramah, mungkin orang-orang yang sering mendengarkan saya termasuk di YouTube saya itu juga sudah familiar dengan Steinberg. Ya, saya suka sekali teori ini karena ini sebenarnya bukan mensimplify ya, bukan menyederhanakan, tapi sebuah rumah tangga, sebuah relationship, nggak usah rumah tangga di urusan cinta, pacaran atau apapun. Jadi loving relationship itu sebaiknya memiliki 3 pilar menurut Steinberg jika ingin memiliki pernikahan yang affair proof gitu ya. Tidak ada perselingkuhan, mereka saling setia. Satu, ya memang mesti menjaga boundaries yang sehat gitu. Kalau tidak ada boundaries yang sehat akan sulit gitu bagi individu untuk bisa
terus menjalankan seperti ini. Misalnya gitu ya, 3 pilar itu apa saja sih untuk memiliki relationship yang komplit, bukan yang sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Yang komplit itu satu, harus memiliki komitmen yang jelas. Komitmen itu kita mau apa nih, hubungan kita casual, kita akan melakukan cinta satu malam, hubungan seks satu malam ini, atau kita akan melakukan open relationship, atau kita monogami, poligami, poliamori, apa. Komitmen harus jelas dulu. Nah, setiap orang ketika menjalin relasi yang eksklusif, ya, itu orang langsung berasumsi bahwa kesetiaan adalah seperti ini perjanjian harus seperti ini. Komitmen yang tidak jelas saling dikomunikasikan itu akan mempengaruhi bertahan atau tidak bertahannya. Dan yang kedua adalah intimacy. Mungkin salah satu intimacy yang ya masih pseudoscience itu adalah love language. Bahasa cintamu apa? Bagaimana cara saya mencintai pasangan saya gitu ya, kekasih saya gitu misalnya, dengan cara dia ingin disayang. Kalau dia sukanya bakso ya jangan dibeliin martabak gitu misalnya gitu ya. Bagaimana sih caranya dimulai dan bagaimana caranya saya disayang eh, oleh pasangan saya dan bagaimana mengkomunikasikannya secara asertif. Lalu yang ketiga adalah Oke. passion atau ekspresi seksual. Bagaimana ekspresi seksual itu bukanlah ekspresi kayak misalnya ya ada beberapa pasangan yang melakukan hubungan seksual karena apa? Karena stres. Ya, bukan karena ekspresi cinta. Jadi ketiga pilar ini, Hmm. ya komitmen yang jelas, intimacy dan passionate, ini relatif akan membuat pasangan tuh lebih apa mungkin bahasa sekarang tuh sustainable Hmm. relasinya gitu ya. Ternyata Oke. relationship juga sustainable ya. Tapi sebenarnya Mbak Zoya, perselingkuhan ataupun sifat selingkuh ini memang penyakit atau penyimpangan atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya bukan penyimpangan, mau dibilang penyakit bisa jadi penyakit. Itu kembali lagi kepada kemampuan seorang individu untuk mempertahankan boundaries atau batasan. Ya, perselingkuhan itu akan mudah sekali ketika sebuah boundaries atau batasan-batasan, ini oke enggak, ini membuat saya cemburu enggak, itu tidak pernah didiskusikan. Ya, jadi sebenarnya ketika akan menikah, penting sekali untuk membahas ini. Ini saya nyaman loh, ini saya nggak nyaman, gitu ya. Nah, ketika boundaries-boundaries itu diasumsikan, jadi orang kadang-kadang merasa entitled atau "Ya, saya berhak loh gitu untuk selingkuh, habisnya kan saya nggak bahagia di rumah. Saya berhak loh untuk melakukan ini karena saya tidak terpenuhi. Nah, Hmm. padahal untuk pemenuhan-pemenuhan itu kalau tidak bisa dikomunikasikan atau tidak bisa konseling dan sebagainya, iya kenapa nggak berpikir untuk bercerai adalah salah satu ya saya nggak bilang selalu gitu, salah satu solusi yang cukup baik sebenarnya gitu. Oke, Hmm. kenapa pertanyaan itu? Karena Mbak Zoya itu kan sepertinya orang itu tahu kalau hal itu salah. Bahkan banyak video Mm-mm. penghakiman ya istilahnya ya. Misalnya ada yang menyebut Mm-mm. soal pelakor lah atau apapun itu yang divideokan kemudian Ya, upload viral di Iya, media sanksi sosial. sosial seperti itu Sanksi ya. sosial. betul. Kalau dapat sanksi sosial saja itu masih lebih baik dibandingkan berujung ke maut. Tidak sedikit Mbak Zoya. Ya. Belakangan ini kita melihat kasus perselingkuhan yang sampai berujung maut, sampai jatuh korban begitu. Nah, mengapa Anda pikir mengapa ini bisa terjadi? Apakah mereka itu saking tersandaranya sampai bisa kehilangan logika, kehilangan nalar, bisa berakhir dengan membunuh seseorang? Hmm, menarik sekali. Ada orang sampai segitu terdesaknya tapi tidak membunuh, ada orang yang segitu terdesaknya sampai membunuh. Yang membedakan mereka adalah kalau bahasa dinamika psikologisnya adalah precipitating event gitu atau dinamikanya di mana ada hal kecil-kecil itu sudah menjadi penumpukan. Ketika sampai dia berselingkuh saja gitu ya, eh, hampir jarang saya temukan ya setidak-tidaknya di dalam ya ketika dalam suasana sesi konseling ataupun curhat-curhat yang masuk kepada saya di sosial media, orang itu sampai dia berselingkuh relatif cukup banyak waktu yang atau hal-hal kecil yang terjadi di waktu yang cukup lama. Sudah ada penumpukan. Itu aja sudah membuat depresi, sudah membuat stres gitu kan. Rencananya relatif kebanyakan orang ketika berselingkuh itu kan akan mendapatkan nah, saya mau nafas sedikit. Saya mau lega lah, mau cari sedikit solusi gitu ya. Makanya suka ada jokes gitu katanya, oh selingkuh itu selingan indah keluarga utuh. Nggak ada yang seperti itu sebenarnya. Jadi tidak bisa selingan indah ini sebegitu saja membuat Anda pulang-pulang menjadi pasangan yang lebih baik, ya istri yang lebih baik, suami yang lebih baik, pacar yang lebih baik dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika sudah ada penumpukan-penumpukan itu ditambah lagi niatnya kan mau senang-senang. Tapi dalam perselingkuhan itu ternyata ditambah pressure lagi yang justru lebih pelik daripada pressure yang didapatkan di pasangannya sendiri gitu ya, originally. Nah, ini
yang bisa menjadi penentu bahwa ini akan berujung maut atau tidak. Bukannya sekali lagi ya, ini adalah pemahaman mengenai motivasi, intention seseorang kenapa dia sampai melakukan pembunuhan. Bukan saya sekali lagi menyetujui pembunuhan gitu ya. Apapun itu tingkatan kita punya pilihan, tapi juga kita juga mesti melihat kemampuan kita mengelola stres itu akan sangat membedakan cara kita berespon, bukan bereaksi terhadap sebuah peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Apalagi jika itu memiliki banyak sekali intensitasnya tuh cukup kuat gitu ya, ditambah lagi sudah memiliki hal-hal kecil-kecil yang tidak terselesaikan dengan baik, tidak terkelola dengan baik stresnya, gitu. Oke, nah Mbak Zoya, untuk kita melihat red flag atau ciri-ciri dari si peselingkuh atau yang berujung maut ini, apakah terlihat dari komunikasi sehari-hari atau seperti apa Mbak Zoya? Apakah ada hubungan juga dengan ekonominya mereka atau seperti apa? Ekonomi itu adalah one thing ya gitu, but I really like this question. Red flags itu gitu atau adalah tanda-tanda bahaya yang harus kita lihat adalah kemampuan kita kecil-kecil nih, misalnya terhadap hal-hal yang sepele, mudah sekali kita untuk marah. Ya, itu sudah bertanda bahwa kita sudah memiliki penumpukan emosi. Karena saya yakin tidak ada orang yang dilalah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba, ah saya pengen membunuh hari ini. Nggak ada. Ya, tapi karena ada hal-hal kecil yang kegagalan gitu ya, kekecewaan, penumpukan dan sebagainya yang tidak bisa dikomunikasikan. Ekspektasi. Nah, ekspektasi ini juga penting, apalagi kalau dalam seksologi kami mengenal yang namanya sexpectation atau ekspektasi-ekspektasi seksual. Oh, saya berharap kalau sudah menikah saya akan mendapatkan seks terus. Saya berharap kalau misalnya saya pacaran atau membeli seks, saya harus mendapatkan sekian. Saya ingin mendapatkan kepuasan yang seperti ini. Nah, ekspektasi-ekspektasi ini yang juga bisa membuat orang itu jadi lebih kejam atau tidak kejam terhadap orang lain. Jadi ketika kita sudah sering marah-marah terhadap hal yang sepele dengan pasangan kita atau di luar pasangan kita ya, berhubungan dengan cinta, ketika dia nafas aja udah bikin kita kesel. Ketika hal-hal yang dia lakukan itu membuat kita cepat marah gitu. Ini kita sudah mesti hati-hati gitu ya. Oh, berarti ada yang salah dengan pengelolaan emosi kita. Ya, belum lagi kalau kita berbicara mengenai kecerdasan emosi, bagaimana kita mengekspresikan cinta dan seksualitas gitu ya dan diri kita, orang tuh boleh marah gitu ya. Kita perlu divalidasi perasaannya. But that behavior is not gitu ya. All feeling are valid, but that behavior is not. Semua perasaan itu harus divalidasi. Tapi bukan berarti kalau kalau marah, wah boleh membunuh gitu. Tapi ketika refleksnya udah ketika kita tidak mampu mengekspresikan hal kecil-kecil di dalam komunikasi kita, itu sudah tanda bahaya sebenarnya. Oke, baik. Terakhir Mbak Zoya, Anda pasti mengikuti ya kasus yang terjadi di Cikarang dan di daerah lain yang ada apa namanya perselingkuhan berujung maut dengan cara yang cukup kejam begitu, padahal berawal dari perselingkuhan. Iya. Bagaimana Anda memandang fenomena itu Mbak Zoya? Karena ini cukup mengkhawatirkan kalau kita melihat dari datanya ya. Sebenarnya kalau mau dilihat sih bukan fenomena yang cukup baru ya, sudah ada beberapa kasus sebelumnya juga yang seperti ini ya, tapi kita lihat bahwa, kenapa perselingkuhan berujung maut ya sekali lagi kalau saya melihatnya dari rumah aja dia sudah punya masalah dari pasangan originally pasangannya, kenapa sampai dia berselingkuh. Tapi ketika berselingkuh itu dia tidak memenuhi ekspektasi, kok lebih ribet sih? Misalnya ada yang satu menuntut untuk dinikahi, yang satu misalnya, prostitusi gitu ya, lalu kenapa sih bayarannya seperti ini? Kalau kita melihat beberapa waktu lalu juga ada, kalau nggak salah kasus Tata Cabi, kok cuma dibilangin badannya bau sampai murka, ya sampai dia mau menyewa prostitusi sih itu sudah ada momen-momen tertentu. Jadi, menurut saya sampai berujung maut karena si individu ini tidak mampu mengelola emosinya gitu sejak awal, bagaimana mengekspresikan emosinya secara sehat, bagaimana berkomunikasi secara asertif, sehingga ketika dia mendapatkan permasalahan di perselingkuhan yang dia pikir akan selalu enak-enak aja karena orang baru dan sebagainya, ternyata malah masalahnya jauh membuat dia lebih pelik hidupnya gitu dibandingkan yang lain. Jadi memang penting bagi kita ketika tidak mengalami kebahagiaan di dalam relationship kita, cobalah lakukan segala cara gitu untuk bisa memperbaikinya. Karena saya percaya sebenarnya kalau cinta itu kan mencari cara ya, bukan mencari alasan. Dibandingkan langsung cepat pergi
berselingkuh seolah-olah itu adalah solusi yang cepat. Tapi ketika Oke. solusi cepat yang kita sangka itu akan membuat Hmm. kita bahagia, ternyata malah menimbulkan banyak masalah, itu bisa berujung sampai ke sana. Sangat-sangat mengkhawatirkan sih. Kita benar-benar minim gitu ya, darurat sekali untuk mengelola emosi gitu ya, dan mengekspresikan emosi secara sehat. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zoya sudah bergabung di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.